Yang saya pelajari dalam beragama, yang saya pastikan itu adalah agama yang sempurna, saya uji dari kitab sucinya dulu, Pak. Baik. Tahu? Zaman Nabi Muhammad diutus 1400 tahun silam, itu Nabi Muhammad bisa mengabarkan ada yang namanya garis edar tata surya. Matahari, bulan, itu beredar di garis edarnya. Itu di surat Yasin ayat 38-40 dan juga Al-Anbiya ayat yang ke-33. Ini Nabi Muhammad dulu belum ada peneliti, belum ada ilmuwan. Tapi kok bisa sih mengabarkan ini? Ini datang dari mana wahyunya? Datang info dari mana kalau bukan dari Tuhan yang Maha Tahu? Datang dari mana kalau bukan datang dari Tuhan semesta alam yang menciptakan semuanya? Ini kapasitasnya bukan manusia biasa lagi. Kemudian ada api di dasar laut di dalam surat At-Tur ayat 1-6. Sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang diceritakan itu zaman Nabi Muhammad diutus. Baik. Dan sekarang Interupsi sedikit Mbak Natalia. Bang Nandar mana? Ya, ya beliau temani saya sebentar aja. Ya, beliau juga mau lab masalahnya. oh Iya, Bang Nandar peran pengganti saya sebentar kan. Saya bilang dari awal dari tadi. Lanjut. iya, makasih Ustadz. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau saya lihat Pak, ini namanya Al-Quran nih kok bisa ya begini ya. Ini pasti kapasitasnya bukan kapasitas manusia biasa. Pasti Nabi Muhammad ini mengetahui semua dari Tuhan, Tuhan yang benar. Karena informasinya benar. Semakin maju zaman, Al-Quran semakin terbukti kebenarannya. Nah, tapi kalau saya ingat-ingat Pak, dengan zaman saya membaca Bible, semakin saya pelajari, saya semakin menemukan hal-hal yang ini benar yakin datang dari Tuhan yang Maha Tahu. Contoh, Yesaya 65:25. Di situ apa Pak dinarasikan? Serigala, domba, itu mereka makan bersama-sama. Serigala kok ketemu domba malah diajak makan bareng? Kok nggak dombanya yang dimakan? Terus mereka makan apa? Makan jerami. Lah kok bisa Pak? Ini Tuhan Tuhan yang gimana ini kok bisa ngasih informasi seperti ini gitu loh. Ini yakin Tuhan yang Maha Tahu menginformasikan seperti ini. Kemudian ada ular makan debu di Kejadian 3:14. Ini saya seumur hidup sampai sekarang saya nggak pernah menemukan ular itu makanannya debu. Ular itu makanannya apa? Daging. Kita tahu lah rantai makanan ular itu makan apa. Masa sih makan debu ular? Ada-ada aja. Ini yakin Tuhan yang benar menginformasikan seperti itu. Bahkan yang lebih kocak lagi, di Ulangan 11:30 ada matahari. Itu terbenamnya di sebelah jalan raya. Ini firman Tuhan atau apa? Ini bisa dicek Pak, Ulangan 11:30. Jalan raya. Iya, Ulangan 11:30. Di situ ada matahari yang terbenam di sebelah jalan raya. Nah, ini informasi-informasi seperti ini, gimana bisa saya menemukan Tuhan yang benar sedangkan informasinya seperti ini? Kalau di Al-Quran dengan informasi yang teruji kebenarannya, ya, di situ maka jelas, oh ternyata di Islam, di dalam Al-Quran saya diperkenalkan Tuhan yang benar apa? Di dalam surat Toha 14. Sesungguhnya aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini jelas nih, Tuhannya jelas. Dia memperkenalkan dirinya. Dia minta disembah. Dia memperkenalkan. Dia memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Dan di situ ada aspek ibadah. Apa? Sholat. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini kita bisa lihat ya, bukti nyata Islam di negara manapun, orang yang mengaku muslim, kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Tuhanmu siapa? Allah. Dari negara apapun, baik dia di tempat terpencil pun pasti dia akan mengatakan Allah. Mau dia sholat di rumah, sholat di masjid, Tuhannya pasti Allah. Nggak ada, Tuhan saya, Tuhan kamu siapa? Allah tapi begini, tapi begitu. Nggak ada. Dan kemudian sholat yang Allah perintahkan, dirikanlah sholat, itu pun sangat jelas. Sholat umat muslim, Islam di negara manapun, kalau sholat itu sama. Nggak ada yang bisa dimodif-modif, nggak ada Pak. Ini perintahnya jelas, mulai dari kita mau sholat, auratnya, bagian mana yang harus ditutup, wudunya jelas, gerakannya jelas. Bahkan di semua negara,
Kita kalau mau sholat subuh ya pasti 2 rakaat. Sholat maghrib di mana-mana 3 rakaat. Gak mungkin, oh ini ahli ibadah sholat maghribnya jadi 5 rakaat. Gak ada. Itulah karena perintahnya perintah datang dari Tuhan yang benar. Gak bisa dinego-nego. Itu kita ibadah itu perintah bikinan Tuhan, bukan perintah bikinan manusia. Coba kalau Kristen, Pak Kiko gereja mana di Kristen? Mungkin Protestan, karismatik, atau gereja apa ya kan? Advent mungkin. Banyak teman-teman Kristen, waktu saya dulu Kristen, saya bingung. Pindah-pindah gereja, denom sudah berbeda, ibadahnya liturgi udah beda-beda. Ini sebenarnya aturan ibadah bikinan Tuhan atau bikinan manusia. Sangat berbeda, Pak. Disitulah saya menemukan indahnya Islam. Agama yang saya cari selama ini adalah agama yang sempurna. Itu saya dapat di Islam. Gitu, Pak. Maksudnya, kalaupun memang ada yang pindah-pindah, saya boleh menanggapi. Tetapan dia menyembah ya Tuhan yang disembah dia, bukan berarti berpaling kepada sesembahan yang lain. Itu Mbak Natalia. Benar ya? Suaranya kecil sekali, Pak. Kejauhan kayaknya itu, Pak. Kalaupun ada yang katakanlah berpindah gereja, manusia sifatnya melanggar. Ada yang taat, ada yang melanggar. Itu nggak bisa kita simpulkan kalau masalah perilaku. Perilaku manusia bermacam-macam. Kalau masalah katakanlah pindah-pindah ada penyebab, kadang-kadang mungkin pindah. Ustadz Yusuf noise. Pindah tinggal, pindah alamat, pindah pekerjaan, mungkin masalah faktor-faktor lain seperti itu Mbak Natalia kan sudah pernah tahu lah di dalamnya kan, seperti itu. Bukan karena kenapa, kalaupun itu kan pribadi, kalau memang ada pun yang sifatnya melanggar pribadi namanya Mbak Natalia. Di sini saya bukan membicarakan oknum, Pak. Kalau oknum saya tahu, di semua keyakinan pasti ada oknum. Tapi yang kita lihat aturannya. Yang saya bingung, aturan beribadah. Kalau di Islam ibadahnya aturannya jelas. Nabi Muhammad sendiri mencontohkan dan itu perintahnya dari Allah. Nah, tapi kalau Kristen, waktu saya Kristen yang saya bingung, ibadah ini liturginya aja udah beda-beda. Di GBI, di karismatik, ya kan? Karismatik, udah jelas beda loh Pak. Di karismatik ibadahnya gimana? Semarak musiknya. Dengan gumbrang-gumbrang dan tepuk tangannya. Belum lagi ada penari tamborin yang pakai roknya dikibas gitu, yang ada pakai pita gitu ya kan? Pernah aku dulu nari gitu juga. Aduh. Ya. Nah, terus begitu saya datang ke gereja seperti GPIB, GKI, dengan khusyuknya, dengan tenangnya, nggak ada tepuk tangan, kecuali sekolah minggu ya. Tapi kalau ibadah raya yang dewasa, nggak ada hal-hal itu. Terus mengenai persembahan pun, kantong persembahan, ada yang bisa ngasih sebelum khotbah, ada ngasih yang setelah khotbah, ya kan? Tergantung gerejanya kan. Semua ibadahnya itu aturannya beda-beda gitu loh. Tiap denom sudah berbeda. Makanya saya bilang, ini perintah ibadah ke gerejanya aja dari mana? Yang katanya Yesus Tuhan, di dalam Bible, Yesus saja tidak pernah memerintahkan untuk ke gereja. Gak ada datanya Yesus memerintahkan untuk ibadahlah di gereja, gak pernah ada. Bahkan Yesus sendiri mengucapkan kata Kristen pun gak pernah ada. Nah tapi kok bisanya ada Kristen yang terbentuk menganggap Yesus Tuhan dan mereka beribadah di gereja dan tiap denom itu berbeda-beda. Nah di situ sih silakan kalau yang mau ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, ini saya mikir ibadah yang saya lakukan waktu Kristen itu ibadah perintah dari mana? Kok beda-beda? Oh ternyata perintahnya dari mana nih kalau begini? Kalau perintah dari Tuhan, gak mungkin dong dinego-nego sama orang, dibolak-balik, dimodif-modif, itu berarti sudah bercampur dengan ulah tangan manusia. Apalagi kalau jelas gak ada perintahnya, mereka ibadah-ibadah sendiri, gak ada perintahnya, kayak gimana aturannya? Aturan dari mana kalau hal itu Pak? Yang saya bicarakan di situ, bukan oknum, bukan masalah orang mau gimana-gimana, saya gak bicarain itu Pak. Kalau oknum mah, semua agama pasti ada oknum. Yang kita lihat aturannya. Silakan Pak. Saya mau bertanya yang lain aja karena apa? Karena saya nggak tahu tadinya Mbak Natal itu ex dari Kristen. Jadi saya tidak mau merana yang sifatnya personal lagi. Saya lebih kepada kita boleh berdiskusi supaya menyehatkan penonton. Mungkin kalau masih ada waktu Pak Ustadz ya, takutnya nanti mau diturunin juga. Oh, enggak, banyak waktu. Ustadz Yusuf tapi udah sehat ya Ustadz ya? Kemarin Ya, alhamdulillah saya udah sehat ini. Cuma suara aja nggak bisa teriak kencang gitu. Oh tenang Ustadz.
Kalau perlu teriakan saya bisa teriak, apalagi membaca Bible penuh hikmat. Saya ahlinya Ustaz. Lanjut. Tapi kalau ada diskusi dengan saya nanti nggak apa-apa. Kan ngomong Iya. pelan-pelan bisa. Silakan lanjut dulu. Bagi saya